jangan? Agak ini ya, ini biasa. Iya gitu. Ternyata ke kameranya nggak usah deh. Oke. Oke. Salah jadi mungkin bisa yang antum tahu soal Situ Gintung tuh apa sih? Misteri-misteri yang ada di Situ Gintung. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa materi tentang Situ Gintung ya, yang ada di daerah Ciputat ya, ini merupakan suatu tempat yang menjadi kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat setempat, bahkan masyarakat Nama apa? Dari kolongannya kok ini kabelnya Kelihatan dari bawah aja. Oke. Ini maaf. Oh, ya. Dari bawah maaf. Ya, Ustaz, mungkin dari ulang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang Situ Gintung ini merupakan suatu tempat atau wahana yang pada saat ini sungguh sangat viral sekali ya. Tempat ini merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat setempat, bahkan masyarakat di luar Pulau Jawa, di mana-mana mereka berdatangan mempercayai bahwa tempat ini adalah merupakan suatu tempat yang bisa dikatakan tempat mistis gitu, karena masyarakat setempat itu mempercaya adanya buaya putih di sana dan ada juga ikan patin yang besar yang mereka mempercayai, mengkultuskan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk keajaiban dan seperti itu. Kalau di dalam Islam tuh maksudnya seperti apa sih penjelasannya? Percaya nggak sih dengan adanya, kan bahwa memang kalau makhluk gaib itu di Al-Quran memang ada, tapi kalau untuk kayak buaya putih kayak gitu, jelmaan-jelmaan gitu di dalam Islam tuh seperti apa penjelasannya? Di dalam ajaran agama kita itu, ajaran agama Islam itu sudah jelas bahwa Allah itu sangat mengharamkan atau kita itu diberikan bahwa kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Tapi kita harus percaya, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. Intinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kita bahwa yang gaib itu ada, seperti Allah, malaikat, setan, jin itu kan tidak bisa kelihatan dengan mata kita, tidak bisa dengan kelihatan kasat mata kita sendiri. Tapi kita percaya, baru dikatakan beriman apabila kita percaya kepada yang gaib. Tetapi bukan untuk memperlakukan hal seperti ini. Jin, setan ini kita percayai melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti makhluk buaya putih dan ular besar atau ikan patin ini kan kadang-kadang timbul tenggelam, kadang muncul, kadang enggak gitu. Ini kan merupakan suatu bentuk mistis, bentuk suatu yang gaib. Ini merupakan jelmaan dari setan itu sendiri. Jadi setan itu bisa berubah wujud, bisa menjadi hewan, ular besar, buaya, terus dan sebagainya ya, bisa menyerupai hantu dan seterusnya. Berarti makhluk halus itu memang bisa berubah apapun ya Ustaz, termasuk binatang kayak buaya putih segala macam. Bisa. Nah, itulah kelemahan manusia, itu kan masih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Kalau zaman purbakala, zaman dahulu kala itu bisa dipengaruhi oleh kondisi sosiologis ya. Kondisi pada masyarakat pada saat itu, keterbelakangannya ilmu agama, pemahaman terhadap fikih syariah itu kan sangat kurang. Belum ada kayak sekarang pengajian yang dimana-mana rutin. Pada zaman dahulu kala mereka ya percaya dengan apa yang di depan mata mereka, ya itulah mereka lakukan. Bahwa melihat buaya, karena buaya itu besar kan, warnanya aneh, putih, biasanya buaya itu warna dengan normatif kayak coklat dan seterusnya. Nah, mereka sembah itu buaya. Mereka itu dijadikan, mereka kultuskan menjadi sesuatu hewan yang mempunyai kekuatan supra, lebih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ikan patin. Mereka percaya ikan patin itu akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang besar atau bisa dimintain tolong. Nah, ini hal-hal yang seperti ini adalah perbuatan neraka, musyrik. Karena berbagai
perbuatan yang musyrik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama adalah syirik musyrik ya. Yang kedua itu ada perbuatan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ya. Dan seterusnya ada perbuatan rentenir, riba, khianat, ingkar janji dan seterusnya ya. Minum-minuman keras dan ada sekitar 6 macam perbuatan. Termasuk syirik itu dosa yang paling besar yang tidak ada ampunan. Oke. Ustaz, kan banyak orang yang percaya akan suatu keramat, misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu kalau lewat situ gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri cara berlindung itu apa yang disarankan tuh, apa kayak membaca apa sih kalau lagi lewat-lewat ke yang tempat-tempat yang seperti itu? Baik, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, terutama ya kita harus memahami yaitu surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, katakanlah kamu berlindung kepada Tuhanmu dari waktu subuh dan dari kejahatan makhluk ciptaannya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan malam yang telah bulat gulita yang seperti pada saat ini ya, dari kejahatan wanita tukang sihir, dan terakhir itu min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri. Jadi di ajaran kita tuh sudah dijelaskan, kita harus banyak-banyak membaca surah Al-Falaq itu. Ada kata-kata min syarri ma khalaq, dan mereka memang kejahatan dajjal, fitnah-fitnah pada zaman dahulu kala itu sudah ada, sudah melalang buana, sudah mereka merajalela fitnah-fitnah itu, tukang-tukang sihir itu, orang yang melakukan guna-guna itu memang di zaman Rasulullah sudah ada. Nah, doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Itu doanya. Sama diperbanyak membaca surat Al-Falaq tadi. Kalau tumbal itu dalam Islam tuh seperti apa? Tumbal, ada nggak sih? Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Ingin kaya, ya, ingin mendapat jabatan, menghalalkan segala cara dengan menumbalkan seseorang atau sesuatu yang dijadikan tumbal. Bagi mereka yang dalam kehidupannya sehari-hari bergelimang dengan perbuatan-perbuatan musyrik, mereka yang selalu menghiasi dirinya dengan kegiatan dajjal seperti ini, bagi mereka biasa, dan itu hal dari zaman dahulu kala pada sampai saat ini masih banyak yang melakukan hal itu, yang mereka percaya kepada tumbal. Jadi datang ke suatu gunung, datang ke suatu wilayah, ke sungai besar, ke lautan dan seterusnya, mereka bekerja sama dengan jin. Jadi ingat, jin, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin yang jahat, ada jin yang baik, yang ikut kita sholat itu jin yang baik gitu kan, setan. Nah, kenapa sih kayak mereka itu percaya kepada, sudah jelas kan, langit, gunung, lautan, hewan, tumbuhan itu ada ciptaan Allah. Buaya putih ciptaan Allah, ikan patin besar ciptaan Allah, terus jin itu ciptaan Allah. Kenapa kita harus menjembah makhluk yang setara dengan kita? Nah, kan? Tragedi Situ Gendong tuh bukan karena meminta tumbal ya, kan jebol tuh. Kalau itu kan kita bisa lihat dari kondisi alam. Mungkin bangunan bendungan itu kan sudah berpuluh tahun, udah lama tidak direnovasi. Sedangkan desakan hentakan air itu yang sangat luar biasa, yang datangnya dari gunung, dari Bogor atau dari mana kan, yang mendobrak air itu sehingga jebol. Itu juga sudah faktor alam, karena seharusnya sudah harus direnovasi, jelas kan tidak mampu membendung air gitu ya. Karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, pada kenyataannya itu harus jebol karena kondisi juga kan. Bukan karena tumbal ya, Ustaz? Tidak, kita tidak boleh ya, tidak ada percaya ada. dengan tumbal, itu bahaya. Karena Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ingat, perbuatan yang percaya kepada tumbal ini adalah perbuatan musyrik, itu akan menjebloskan diri kita dan keluarga kita ke api neraka. Kenapa kita percaya dengan ikan patin, buaya putih, mau buaya hitam, buaya merah, buaya putih ya, buaya hitam, buaya coklat, buaya pink, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Tidak ada. kita sama-sama. Kita satu tema lagi nih, cut dulu. Soal pawang hujan. Oke. Majuin ya bangkunya. Bangkunya. Oh majuin Ustaz, maaf bangkunya. Majuin kelihatan. Oh, oke. Bisa nggak? Mentok. Ya, Agak kesinian kali antum mak. mantus. Udah. Oke. Ya, cut soal pawang hujan. Kan Oh, ini viral nih ya, Rara, Mbak Rara Iya, yang iya. ngomongin. Seperti apa sih dalam Islam mungkin mau bisa ada doanya khusus untuk langsung tiba-tiba mulai atau emang itu termasuk yang musyrik? Lihat konteksnya dulu ya. Jadi Islam itu juga memandang yang sangat bijaksana. Kalau kita benar-benar ikhtiar, istiqomah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sering dilakukan para kiai besar, ulama, guru yang kita. Bagi mereka-mereka yang suci kan biasa mendoakan karena biasanya ada suatu hajatan, acara yang besar, acara apa yang masyarakat, kenegaraan dan seterusnya, berharap itu kalau terjadi hujan kan akan menghambat atau mengganggu suasana yang tadinya suasananya harmonis secara menjadi hiruk-pikuk seperti itu kira-kira. Tetapi boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi dan berbagai macam zikir. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, sehingga hujan itu bukan jangka jadi mungkin dipindahkan. Itu ada hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mendoakan seperti ini. Jadi Pawang hujan gimana kalau pawang hujan menurut konteksnya bagaimana? Kalau dia misalnya berdoa menurut Al-Quran, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata memohon kepada Allah, itu bisa. Allah itu maha mulia. Tetapi kalau meminta dengan segala sesuatu yang benda-benda itu yang tidak boleh dalam syariat, itu akan menjadi musyrik seperti itu. orang yang percaya pun musyrik ya Ustaz? Iya, Percaya maksudnya si orang nih bisa berhentiin. itu kan manusia. Kalau manusia kita percaya kepada manusia, kita harus percaya bahwa yang menghilangkan hujan, mendatangkan hujan, memindahkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya kepada manusianya, kita musyrik. Udah. Ya. Oke Ustaz, terima Stok kasih. dulu, Ustaz. Ya, Stok dulu ya. Ya. Ngobrol aja Pak. Taruh aja pegang apa? Oh ya, kasih. Ngobrol. Habis dari sini pulang Ustaz. Paling mampir ke kantor sebentar ya. Berarti di pulang balik Unpad. ke sini. Iya, tadi lagi ngajar di S2-nya. Kan kampus S2-nya di sini, di Salemba sama Dr. S3-nya. Lagi maksudnya ngajar S2? Ngajar S2-nya. Ngajar S2? Sebenarnya Zoom, tetapi lebih enak di kantor. Kalau kantor kan wifi-nya jelas. Kalau kita Benar. di tempat-tempat sini kan terganggu. Kalau di sana Putus kan, gitu ya. iya, sana kan nggak ada hambatan lah ya. Kalau di kantor sendiri, kalau Ya kita enak lah. satu tempat kan, pasien suka ganggu, suka terganggu.